Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari terakhir pesantren kilat Ramadan di SD Negeri Pitara 2. Semoga selepas pesantren kilat ini kita semuanya menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah belajar tentang materi orang-orang yang puasa, tapi puasanya sia-sia. Ngelakuin apaan aja sih kemarin kalau yang puasanya sia-sia? Orang yang berkata kotor, orang yang berbohong, sama orang yang bermaksiat, itu nanti puasanya sia-sia. Makanya dijaga, dikendalikan pendengarannya, mulutnya, matanya, lalu perbuatannya, jangan sampai menyakiti orang lain atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, kalau bisa mah dijauhkan. Karena semua perbuatan dilipat gandakan kalau perbuatannya baik di bulan suci Ramadan. Tapi kalau perbuatannya buruk, waduh, bisa-bisa dilipat gandakan juga. Mafhum mukhalafah itu. Lalu kemarin kita belajar orang-orang yang puasa dengan keimanannya, keikhlasannya, kesabarannya. Semuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapat ganjaran pahala setimpal orang-orang yang melakukan kesalahan pada masa-masa sebelumnya itu diampuni oleh Allah. Makanya niat puasanya dengan tulus, ikhlas, dengan keimanan kita, yakin kalau misalkan puasa ini dapat membantu kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, mensehatkan diri kita juga jasmani dan rohani, gitu ya. Lalu kalau misalkan sudah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, wah itu mah kan ganjarannya udah diampuni ya, dosa-dosa sebelumnya dihapus, dosa-dosa sebelumnya. Kalau sudah dihapus, diampuni, berarti masuk surga, dapat rahmatnya Allah, masuk surga. Alhamdulillah, enak banget. Mau masuk surga? Mau. Masuk sekolah juga nggak bisa ya, jarang ya. Tapi surga mau masuk ya, masuk insya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa biar cepat masuk sekolah, terus juga berdoa juga biar bisa masuk surga. Nah, kalau orang-orang yang dirindukan oleh surga ada berapa sih Pak? Ini mah saya dapat orang-orang yang dirindukan oleh surga itu ada 4 ciri orang. Al-jannatu mustaqwadun ila arbati anfar. Al-jannah, adapun surga itu mustaqwadun ila arbati anfar, merindukan 4 ciri orang. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang mendawamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, terus membawa Al-Quran meskipun belum bisa bacanya, masih iqra, itu juga termasuk, karena itu berpahala. Ngelihat Quran aja berpahala, membawanya berpahala, membukanya berpahala, terus memakai adab, memegangnya, pakai wudu tuh, pakai berwudu dulu, berwudu itu dapat pahala. Wah, banyak Quran dapat pahalanya ya. Nah, Pak, saya belum bisa baca Al-Quran, belajar. Kan ada Iqra, terus saya baru dengar lagi ada Tilawati. Kalau di Banten ada namanya Qiraatul Wildan. Itu semua cara-cara bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dan bisa dikategorikan mendawamkan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli Quran. Gitu ya, baca dan belajar.
Nah, kata baginda Nabi mah katanya mah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu itu ya. Sebaik-baiknya orang itu orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengamalkan Al-Qur'an. Itu tuh yang dirindukan surga tuh. Belajar Al-Qur'an terus juga membaca Al-Qur'an, mendawamkan Al-Qur'an. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua dari Al-Qur'an hifzul lisan. Orang-orang yang menjaga lidah. Orang-orang yang menjaga lisannya, ucapannya. Enggak mencaci maki temannya, enggak ngeledek-ngeledekin temennya, terus juga enggak berkata yang tidak sopan kepada orang tuanya, terus juga ya menjaga lisannya, enggak berbohong gitu ya. Kemarin kan kita sudah bahas orang yang berbohong atau azur tuh, qaul azur itu mah Allah udah lagi nggak peduli makan sama minumnya. Terus juga orang yang bohong mah biasanya mulutnya bau ya, mulutnya bau gitu. Kalau bau mah nggak mesti belum sikat gigi ya, orang bohong juga mulutnya bau. Jangan bohong, kan nggak diajarin sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, hifzul lisan, menjaga lisan, dijaga tuh, dikendaliin, nggak boleh caci maki temennya, ih dasar, gitu ya. Jelek, ih dasar, bajunya kumel, ih dasar, jangan teman, jangan. Nggak boleh mencaci maki. Biasanya ngata-ngatain orang tua nih, nggak boleh itu. Ngatain orang tuanya si Pulan, misalkan bapaknya Pulin, ih anaknya si Pulin lu ya gitu. Ih anak si Pulin kamu ya, ih Pulin gitu. Nggak boleh itu ya, nggak boleh ngata-ngatain orang tuanya. Lalu apalagi yang dirindukan oleh surga? Yang ketiga itu mut'aimul ji'an. Mut'aimul ji'an itu memberi orang yang lapar. Ini ada takjil nih, banyak yang gerakan-gerakan pemuda remaja masjid biasanya bagi-bagi takjil tuh. Itu gerakan mulia itu, perbuatan mulia, bagi-bagi orang yang pada puasa di pinggir jalan yang susah beli makanannya karena dia buru-buru di jalan, akhirnya ada banyak yang bagi-bagi takjil. Itu bagus, itu dirindukan oleh surga. Lalu apalagi misalkan lagi jajan, nanti udah selesai puasa nih jajan, ada teman kita yang nggak jajan gitu, kita punya papeda nih 2, kasih 1 gitu. Dia kagak jajan, kasihan gitu, kasih 1 papeda. Tahu kan papeda? Papeda itu yang suaminya Bu Peda, tahu ya? Nah, iya, papeda. Lalu orang apalagi yang dirindukan oleh surga? Tadi kan ada 3 tuh, talil Quran, orang yang mendawamkan Al-Quran, hafzul lisan, orang yang menjaga ucapannya, mud'aimul ji'an, orang yang memberi orang yang lapar. Nah itu 3 tuh, orang lagi kelaparan dikasih makanan tuh, surga rindu banget tuh, rindu. Misalnya si Pulan nih ngasih orang yang lapar, Pulan sini aku rindu kamu, ya surga gitu ya. Nah terus satu lagi apa? Shaumur Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu dirindukan banget sama surga. Apalagi di bulan suci Ramadannya dia melaksanakannya dengan penuh keimanannya, kesabarannya, keikhlasannya, sehingga perbuatannya tulus benar-benar karena Allah Ta'ala. Itu yang 4 ciri orang dirindukan oleh surga. Apa aja? Yang pertama talil Quran, kalau belum bisa baca Quran nih, baca Iqra-nya, ba ta sa ja gitu. Ba ta sa jim ha kho gitu. Di bulan suci Ramadan nih 1 huruf aja pahalanya gede, pahalanya dilipat ya, dilipat, jangan dilipat dirapiin ya, berlipat ganda. Lalu apalagi talil Quran, hafzul lisan, menjaga
ucapannya. Terus mut'imul ji'an, saumur Ramadan, saumur Ramadan. Ya sekarang nih momentum, tahu momentum, lagi kesempatan di bulan suci Ramadan. Kalau yang mau dirindukan oleh surga, entah dirinya sendiri mau dirindukan oleh surga, entah pengen masuknya bareng-bareng apa sama keluarga, gitu ya udah bareng-bareng sama keluarga berpuasa, terus memberikan orang yang lapar, terus menjaga lisannya, perbuatannya segala macam, terus juga membaca Al-Qur'annya. Kalau belum bisa baca Al-Qur'annya ya baca-baca Iqra, juz ama, baru juz ama, gitu ya. Itu 4 ciri orang yang dirindukan oleh surga. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat selama 3 hari. Lalu untuk pengumumannya kita nanti belajar tetap seperti biasa di hari Senin. Kemudian nanti ketika setelah puasa, kertas yang 2 kemarin itu dikumpulkan. Bukunya gimana Pak? Bukunya pegang aja, kan udah dipotong. Lalu besok nih hari Senin kita belajar seperti biasa sampai nanti udah mau lebaran ya. Nanti ada pengumuman lagi, libur dari pihak sekolah. Semoga kita ini bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita untuk terus belajar sampai akhir hayat, karena belajar itu wajib ya. Thalabul ilmi itu wajib, menuntut ilmu itu wajib. Malah bahkan di saking wajibnya itu sampai ada yang bilang kalau misalkan orang yang nggak mau menuntut ilmu nanti Islamnya dipertanyakan, karena menuntut ilmu bagi umat Islam itu adalah suatu kewajiban. Sampai kapan? Sampai tua, sampai ada di liang lahat, sampai dikubur. Nah baru itu kewajiban itu tidak lagi berlaku bagi umat Islam. Nah mumpung masih hidup, kita mah wajib menuntut ilmu, wajib ngaji sama ustadz sama ustazahnya di kampungnya sendiri-sendiri, wilayahnya sendiri-sendiri gitu ya. Ya demikian dari saya, semoga ini ada manfaatnya. Tetap semangat, doain saya, doain keluarganya, semoga sehat selalu dan dapat menjalani aktivitas-aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.